Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Dre. Mas Abdel, terima kasih sudah menerima kami. Waduh, gue yang terima kasih udah datang ke sini. Oh, siap. Ini pertama kali gue wawancara pakai mic begini. Iya. Clipboardnya dipakai. Karena clipboardnya kurang. Cuma sebelumnya mohon maaf Mas, kami kekenyangan, banyak banget gorengannya yang disuguhin dari depan. Mantap. Iya, udah makan dari rumah ya. Udah, iya. Tahu gitu gue nggak beli tadi. Oke, ada Indra sama Ipul. Ya. Yang dua kemana? Yang dua diwakili nama kita. Oh. Lagi nyiapin konser 19 tahun kita. Bagi-bagi tugas, Mas. Oh, lagi apa tuh? Yang disiapin apa nih? Macam-macam. Jadi kita tanpa IO garapnya. Oke. Jadi kita semuanya jadi tim belakang layarnya juga, depan layarnya juga. Oh, gitu. pantesan tadi kayaknya sigap banget ngangkat-ngangkat bangku. Seumur-umur ya, baru kali ini kita jadi bintang tamu ikut ngangkat-ngangkat bangku. Iya. Ya, alhamdulillah. Lagian kalau ikut clip on-nya juga pasti kurang, Mas. Iya. Bener juga. Untung nggak datang ya. Iya. Jadi resmi 2001 nih, Dren. Ya. Iya. Tapi kalau di Wikipedia 1997. Wah, jangan terlalu percaya sama Wikipedia, iya. Mas. Ditulis oleh manusia, bisa kita ralat juga ke Wikipedia. Oh, jadi sebenarnya mulai dari ya, cikal bakalnya 99 dulu. Saya tetanggaan kosan sama Iwan. Beliau itu ngajar gitar dulu. Oke. Ngajar otodidak, saya belajar. Oh, maksudnya buka les atau? Iya, buka les di kosannya. Oh, Jadi oke. sama-sama kuliah. Terus ada yang ngasih tahu. Butuh biaya hidup, Mas. Nah, iya. Lebih ke situ sih ya. Bukan berkesenian tapi mencari nafkah sebenarnya. Iya. Nah, ada yang ngasih tahu tuh tetangga kita ada yang jago main gitar. Saya samperin, kenalan, minta diajarin main gitar. Setelah beberapa saat belajar, dia bilang kayaknya kamu mendingan nyanyi aja daripada main gitar. Tapi kamu bayar nggak sih, Indra? Oh, bayar. Oh, ya, Bang. Bayar. Itu di Jogja ya? Di Jogja, Mas. Oke. Akhirnya jadi deh. Ya udah, akhirnya mulai deh cikal bakalnya Dren. Baru resmi kita pakai nama Dren dari 2001. 2001 dan 4 orang dari 4 orang dari 2001. nggak ganti-ganti. Alhamdulillah nggak ganti-ganti. Termasuk rekor juga ya. Udah nggak ada pilihan, Mas. Ya. Oh iya Udah kan? terlalu jauh. Udah terlalu lama. Udah terlalu lama ya. Terus udah mau sama siapa udah males. Iya. Udah mentok. Udah mentok. Jadi bukan kenyamanan tapi ya udahlah gitu ya. Lebih ke kasihan. Tapi itu gue juga ngerasain ya namanya seniman ya, 4 orang yang berbeda, 4 kepala yang berbeda, egonya hampir sama biasanya kalau seniman ya. Iya. Terus nyatuinnya tuh gimana sih sebenarnya bisa selama itu? Tantangannya justru di awal-awal ya. Ya. Jadi di awal-awal itu memang egonya masih saling kuat. Tapi kita nggak sampai yang berantem fisik, belum pernah. Alhamdulillah. Cuman Kenapa kok nggak pernah? saling takut aja. Takut ini dia temennya banyak. Gue berdua temennya berantem melulu. Jadi gimana dulu, Mas? Ya, ganti. Ini ya. kok berempat bisa awet gitu. Iya, dulu sempet sih, Mas, awal-awal album pertama kita Star Syndrome ngerasain. Iya. Ya gimana ya, anak kuliahan, ada yang baru lulus sih kita. Ya, baru lulus, belum punya kerjaan, pengangguran lah waktu itu. Iya, tahu-tahu dapat kontrak ya. rekaman. Albumnya meledak waktu Iya. itu. Tahu-tahu mulai dikenal. Ya itu 17 tahun lalu ya. Iya. Ya 17 tahun lalu 2003 lumayan lah. itu ya? Iya, Iya. lumayan Dren kalau kemana-mana disamperin mulu Iya. sama orang. Nah, sempat Star Syndrome dan secara internal sempat kurang baik. Ngomongnya pas ada jadwal doang, Oke. ya, seperti Iya, gitulah. iya, iya, ya iya. seperti halnya Mas Abdel sama Mas Temon. Iya benar-benar. Oh iya benar. Kita nebak doang. Ngobrolnya di panggung doang. Oh iya. Iya. Iya, tapi ya, alhamdulillah seiring waktu. 2003 berarti juga secara usia masih muda ya. Si muda. Iya. Ya lumayan. Iya. Tapi kalau orangnya udah enggak sih, Mas. Iya. Orangnya ya cukup beruban lah. Segitu. Tahun segitu rata-rata udah 2003 udah pada lulus kuliah ya? Iya. Ada yang belum Ada sih. yang belum. Itu belum 20-an karena lah, belum 30 lah ya. Belum 30-an. Belum 30. Iya, benar ya. Iya. 30-an ya. Nah, jadi Dren ini memang teman kuliah apa teman kontrakan apa teman kos apa Apa ya? Temen nongkrong. Nongkrong. nongkrong di
di studio musik. Studio musik ya. Nggak ada kerjaan, namanya dari kampus gitu, terus mau ngapain gitu, nongkrong di studio musik. Siapa tahu diajakin sama yang latihan gitu buat apa Ya, gitu. iya, dan akhirnya malah saling menemukan satu sama lain. Yang duluan ngajak siapa yang diajak siapa? Nah, awalnya itu saya sama Iwan yang cikal bakalnya The Rain. Terus kita main ke Alamanda, ketemu Aang yang main drum. Sana juga ketemu Ipul. Ipul dulu kita mengenal beliau ini sebagai adisional di mana-mana. Ngisi bass di mana-mana, ngajar bass juga, sama ini teknisi komputer. Jadi kalau ada orang yang rusak komputer apa pasti nyarinya Ipul gitu. Nah, Dan aku sempat sombong ditawarin. Nggak mau. Mau gabung The Rain nggak? Aku pikir-pikir dulu ya. Iya. Padahal udah pengen itu. Iya. Akhirnya jadi deh. Gitu. Iya. Jadi kebetulan aja semuanya ya. Iya, Mas. Ketemunya ketemu di tempat yang kebetulan gitu ya. Iya. Tapi kan nyatuin perbedaannya gimana itu sama orang yang baru kenal? Emang kalau pemusik cuek ya sama yang baru kenal? Kayak kita kan misalnya pelawak gitu ya, harus ketemu lama dulu gitu untuk bisa style gitu. Iya. Kalau pemusik gitu juga nggak sih? Nah, kebetulan di sana itu bukan cuma kita yang ketemu, Mas. Jadi ada banyak banget band lain. Ada tahun segitu di situ ada Shaggy Dog, ada Sheila on Seven, ada Jikustik Nanas, Jikustik, dan banyak lagi band juga lain. Kumpul di situ. Di studio itu? Jadi itu bukan hanya studio, memang tempat nongkrong, ada tempat makannya juga. Pokoknya inilah tempat saling berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mungkin karena iklimnya bagus ya, jadi kita cepat banget nyambungnya. Mendukung, bukan cuma kitanya tapi dari suasana di sana sangat mendukung. Oh, memang satu atmosfer lah ya. Atmosfernya benar. Kalau beda misalnya yang nggak cocok gitu pasti nggak nongkrong di situ. Pasti nggak nongkrong di situ. Kalau yang nongkrong di situ memang udah klik lah duluan. Bercandaannya udah sama. Tapi belum tinggal serumah, belum tentu kan. Kalau udah tinggal serumah nanti biasanya ketahuan tuh. Iya. Pada akhirnya kami tinggal serumah. Nah, di situ baru ketahuan. Iya. Ternyata kok dia begini orangnya ya gitu ya. Iya. Gak perhatian gitu. Kok dia makan duluan, gue nggak ditawarin gitu. Iya. Di Wikipedia juga gue lihat ada mantan anggota Didi Kempot. Nah itu ya satu hal yang paling sering ditanyain ke kita gitu. Kita sangat ngefans dengan beliau ya, dengan mendiang. Tapi itu kayaknya ada yang ngisengin itu, Mas. Enggak. Karena Wikipedia itu kan ibaratnya kayak ensiklopedia terbuka. Terbuka ya. Semua orang bisa update ya. Bisa update. Iya. Nah, pada saat kita minta untuk itu dihapus, sampai sekarang nggak dihapus. Nggak tahu kenapa dulu waktu nama almarhum itu dimasukkan langsung diterima gitu. Coba itu siapa yang masukin ya? Siapa itu yang masukin? Emang kalau kita update di Wikipedia itu ada screeningnya juga atau langsung diterima sih? Ada screeningnya. Siapa yang screening? Ada timnya. Cuma sekarang kita udah berapa kali ngalamin, Mas. Kita edit gitu, kita ralat, nggak nongol ralatnya gitu. Tidak disetujui. Mungkin menurutnya lebih lucu kalau ada nama almarhum. Iya. Ya, buat kita sebuah kehormatan ya, walaupun itu adalah sebuah sejarah yang salah. Iya, sampai sekarang itu masih ada mantan anggota Didi Kempot. Tapi emang bergaul juga sama. Wah, beliau sangat menginspirasi kami. Kalau saya sih baru pernah teleponan doang sama beliau gitu. Jadi dulu ceritanya mau ngundang Didi Kempot nih. Cari manajernya, dapat nomornya. Terus tanya-tanya, ya nanya manajer. Oh ini dengan saya sendiri dulu. Tahun kapan itu? Iya. Tapi emang ramah orangnya ya. Ramah sekali. Iya. Sangat menginspirasi. Kita awal-awal ngeband bareng dulu juga kalau nongkrong itu ya mesti Sewu Kuto dan lain-lain. Mesti. Iya. Terus gue baca-baca juga kalau ngerilis album, lagu, single gitu selalu di tanggal yang sama. Bener enggak tuh? Ini Wikipedia salah semua kali ini. Ngeliatnya sih di Wikipedia nih 18 November kalau nggak salah. Oh iya. Itu separuh benar, Mas. Salah lah. Enggak, kalau Novembernya benar. Ya benar ya 18 November. Iya. Itu diawali dari sebenarnya bukan album, single. Single ya. Diawali dari single Terlatih Patah Hati itu 2013. Itu sebenarnya rencananya adalah jembatan untuk kita bikin album berikutnya. Jadi kita ngeluarin single dulu. Terus kok ternyata responnya bagus gitu, respon pasarnya. Akhirnya kita lupa
Kalau kita itu harus ngerjain album. gitu. Tahu-tahu udah setahun lagi aja gitu. Setahun lagi ngapain kita, album belum siap. Jadi lo selama setahun The Rain punya 1 lagu doang? Iya. Waktu itu kita juga nggak nyangka mas lagu itu bakal senaik itu. Iya. Ya udah, tahu-tahu kayak kata Ipul tadi, tahu-tahu udah hampir setahun, ya udah dipaskan aja. Pas setahun 18 November Terus berikutnya. kalau manggung 1 lagu doang lo? Lagunya kan yang lagu-lagu lama tetap Itu kan dibawain. dalam rangka album ke-6 waktu itu. Iya. Jadi sudah ada 5 album lah yang bisa dibawain semua gitu. Justru dari itu 2003 itu udah album-album yang lama juga udah ada. Udah. Jadi kita yang 2013 itu justru babak independennya The Rain. Jadi kita keluar dari label, kita bikin label sendiri. Dan single pertamanya itu tuh Terlatih Patah Hati. Sampai akhirnya 3 single berturut-turut di tanggal yang sama selama 3 tahun. Jadi 1 album dah tuh. Akhirnya Terlatih habis itu Patah baru Hati, Gagal Sembunyi, sama Penawar Letih satunya. Penawar Letih. Iya. Kayak itu ada kesinambungan, ada hubungannya nggak sih? Ya Secara semua bisa tema- dikait-kaitin Iya, sih. iya. Secara tema akhirnya dikait-kaitin ya. Iya. Udah terlatih patah hati, Tahu-tahu gagal sembunyi. Akhirnya menemukan Penawar Letih. Bahasa marketing ya. Iya. Kan orang kita paling hebat kalau disuruh Seru ya, Cocoklogi. cocoklogi ya. Padahal waktu bikin juga nggak mikir ke situ. Iya. Jadi aja gitu. Iya. Tapi video klipnya antara si Terlatih Patah Hati sama Gagal Sembunyi. Iya. Ya, mirip. Itu sengaja dimiripin. Itu kebetulan juga. Nah, itu lebih karena keterbatasan dana sih Mas waktu Iya itu. sih, memang. Iya. Oke, sudah disimpulkan. Iya. Karena kreativitas itu memang kadang-kadang untuk menyembunyikan keterbatasan dana sih. Betul sekali saudara-saudara. Tapi lumayan itu Mas, karena yang pertama kan yang Terlatih Patah Hati cowok semua. Iya. Yang Gagal Bersembunyi gimana kalau cewek semua? Iya. Jadi kayaknya konsep gitu ya. Iya. Padahal memang budget minim. Budgetnya masih sama. Ya nambah dikit lah waktu Gagal Bersembunyi. Iya. Dikit. Iya. Karena waktu gue bikin undangan kawinan juga gitu tuh. Oh gitu, Mas. Gue sok konsepin kayak koran. Kan murah. Oh iya. Hitam putih tinggal cetak 1 rim palingan berapa itu? Kreativitas. Konsepnya konsep koran. Iya. Padahal memang konsep ngirit sebenarnya. Kita kepake banget konsep ngirit itu waktu ada video klip judul singlenya Hingga Detik Ini Mas. Itu budgetnya di bawah 2 juta rupiah kalau nggak salah bikin video Buset, klipnya. waktu. Jadi itu cuma Jadi waktu itu Masa lo sama Bener, Mas. STNK CBR mahalan STNK CBR. Jadi waktu itu duit kita lagi terbatas nih, kas Iya. lagi terbatas. Iya. Terus kita harus bikin klip. Oh, ini lagunya bagus nih. Iya. Gimana caranya biar dramatis? Ya udah kepikiran konsep 2 pasang sepatu, hujan sama daun-daun berguguran gitu. Nah, hujannya dari selang di keran depan rumah. Iya. 2 pasang sepatunya ya kita aja kan nggak tahu siapa itu pemilik sepatunya. Daunnya dari daun-daun mangga deket rumah dikumpulin aja di situ. Alhamdulillah jutaan viewsnya dan balik modalnya mungkin bukan cuma puluhan kali lipat, Ratusan 100 kali lipat mungkin. Berarti ratusan juta ya. Alhamdulillah. Jadi memang bukan berarti dana minim kita tidak bisa Kreativitas bikin. jangan mentok. Iya. Justru karena kepepet kreativitas memang ada-ada aja. Betul Mas. Iya. The power of kepepet tuh. Iya. Makanya berusaha kepepet terus sekarang. Iya. Makanya kalau ada panggung enggak antar gue kaya. Iya. Belum kepepet nih. Belum kepepet. Kreativitas mandek gitu. Memang kadang-kadang comfort zone itu bikin kreativitas mampet ya. Bener Mas. Emang harus diciptakan emosinya itu harus dibangunkan lagi. Kadang-kadang kita misalnya mau bikin lagu tentang perasaan yang gundah gitu ya harus dapetin lagi. Kalau kita biasanya nonton film. Jadi nonton film kadang-kadang itu tak mute itu Mas. Audionya di mute. Wah, ini dianya lagi bertengkar atau lagi galau sambil ngisi backsoundnya seolah-olah membayangkan ngisi scoringnya. Lumayan biasanya agak kebantu. Ya kalau ciptain lagu siapa bareng-bareng atau sendiri ada khusus yang nyiptain lagu lo misalnya Brad? Kalau belakangan saya, tapi aransemen selalu bareng-bareng. Tapi di itu ciptaan The Rain atau Kalau Pasti ciptanya Indra. ya gitu. Pasti ditulis siapa ya. Karena biasanya Indra atau siapapun yang punya lagu itu datang itu sudah dengan Lagu utuh. lagu utuh. ya Tinggal di mentah tapi aransemen mentah. lah. Tinggal di Ya. aransemen gitu. Jadi yang sebenarnya kali itu lagu gue tuh adalah lagu yang sebelum di aransemen. Ya, Ya. notasi dan lirik.
Oke. Nah kalau yang copyright si YouTube itu apa yang di copyright? Nada atau lirik? Oh itu semuanya master ya. Jadi masternya sama lagunya juga kalau udah terdaftar di publishing. Berarti ya notasi harusnya sih jadi satu kesatuan ya, notasi dan lirik. Harusnya jadi satu kesatuan. Misalnya ada lagu Sheila on Seven. Ya, di cover. Di cover itu Ya. kena. Iya. Tapi kalau liriknya gue bacain. Harusnya enggak ya. Harusnya jadi satu kesatuan ya. Oh. Nah itu buat siapa sih? Publishing Jadi itu, kalau lu bawain lagu sekarang nih, lagu The Rain, copyrightnya untuk di YouTube nih. kan diklaim oleh publisher. Ya dari publisher membayarkan ke pencipta. Oh, gitu. Iya, jadi tetap ada ke penciptanya ya. Iya mas, iya. Oke, ya karena akhir-akhir kemarin iya. itu sempet rame. Wah, kita tuh sampai di DM banyak banget. Akhirnya kita sampai ngomong, udah kalau mau cover aja. nanti biarlah publishing yang ngeklaim. Yang ngeklaim gitu ya. Ya cuma memang kalau cover aja konsekuensinya adalah diklaim oleh publishing. Tapi kan nggak masalah. Yang penting kita dapat view-nya, membangun channelnya gitu. Nanti kalau udah ada rezeki mungkin mau rilis resmi, minta izin sekaligus bisa upload ke Spotify dan lain-lain, resmi malah. Kalau The Rain sih nggak masalah di cover lagunya jadi. Nggak masalah. Karena memang udah ada mekanisme. Betul. Si copyrightnya gitu ya. Jadi nggak ada izin dulu. Ada orang yang memang ya lo izin dulu dah, paling nggak ngomong dulu dah gitu. Masing-masing ya. Tapi kalau kita lihat petunjuknya YouTube, kalau kita baca sih sebenarnya memang dia menekankan bahwa hukum itu akan berbeda di tiap negara. Tetapi selalu penekanannya adalah mendapatkan izin. Jadi ya kalau memang mau ini cover mungkin ya kalau mau izin ya lebih baik gitu. Iya, betul. Tapi kalaupun tidak, upload aja. Kalau dimonetize akan diklaim. Pasti gitu. Oh, iya. Oh, jadi begitu. Mas. Si YouTube. Iya. Oke, ini balik ke The Rain berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun. Setelah sebenarnya 99 udah cikal bakal. 2001 udah masuk nama The Rain. Nama The Rain labelnya. Nah, mau bikin apa nih? Di mana? Kapan? Iya. Jadi selama berapa tahun ini kita selalu bikin konser ulang tahun The Rain tiap Desember. Iya. 3 tahun lalu kita bikin konser Homecoming di Jogja. Terus 2 tahun lalu kita bikin bioskop hujan. Itu konser di dalam gedung bioskop di Jakarta itu ya. Jakarta, dan itu salah satu konser yang paling berkesan selama ini karena selain kita garap sendiri juga, karena untuk pertama kali kita manggung di dalam gedung bioskop. Jadi dan penontonnya beneran pakai tiket kayak nonton bioskop lah gitu ya. Dan kelar konsernya film tayang. Jadi emang harus kelar bubar gitu ya. Termasuk kru bongkar harus cepet. Nah, tahun lalu kita bikin konser nyore bareng The Rain di rooftop gedung, nyore bareng. Alhamdulillah tidak hujan, jadi lancar. Nah tahun ini karena kondisinya tidak memungkinkan untuk bertemu, kita putuskan untuk tetap gelar konser tapi dari jauh. Jadi nama konsernya Konser Dari Jauh. Maksudnya dari jauhnya tuh? Mana itu Mas Ipul? Lo berempat jauh-jauhan atau berempatnya tetap di sini terus yang nonton dari jauh? Ya, itu salah satunya yang nonton dari jauh dan kita pilih tempatnya yang jauh gitu. Iya, kita jauh menyepi lah dari hiruk pikuk kota, nyepi dan kalau selama ini orang kalau mau nonton konser ulang tahun The Rain harus datang hadir ke lokasi, sekarang justru bisa nonton dari mana aja, bisa streaming dari mana aja. Jadi ada sisi baiknya lah di balik keterbatasan ini. Tapi secara eventnya ada penontonnya juga? Nggak ada. Benar-benar dari jauh, kita menjauh dari semuanya, menyepi Mas. Hanya dilihat kamera. Streaming berarti? Ya, streaming di Mas. YouTube-nya The Rain? Di namanya Genflix. Jadi kita kerjasama dengan Genflix. Tapi mungkin nanti highlights konsernya akan tayang juga di YouTube kita. Jadi kita streaming gratis? Berbayar Mas. Kenapa berbayar? Kita putuskan karena mau gelar konser itu butuh biaya. Benar. Jadi kita juga pengen tim produksi kita menikmati konser ini, menikmati hasil dari konser ini gitu. Jadi alhamdulillah dari tiket yang masuk kita bisa olah menjadi produksi. Di Genflix itu kalau kita mau Genflix hanya cukup genflix.com.
Atau gimana? Itu ada aplikasinya. Ada Tinggal download aplikasinya. Di App Store ada? Ada. Oh. App Store. Apa masih Android? Ada ya? Ada. Di App Store udah ada. Jadi kita tinggal download aja, nanti udah ada dikasih kodenya. Udah tinggal nonton aja pas 19 Desember. Berarti ini berapa? Tinggal 12 harian lagi. Bentar lagi ya. Bentar lagi ya. Tempatnya dirahasiakan atau emang? Tempatnya dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Tapi udah ketemu nih. Udah. Juga. belum pasti. Belum pasti ding. Udah pasti ya. Iya. Nemu doang. Gitu. Nemu ya. Gak kompak nih jawabannya. Kan kecuali kita kepepet. Oh iya. Iya, tapi kan ada beberapa apa ya? Kendala dari kalau yang streaming gini ya. Mungkin secara persiapan eventnya udah oke, tapi orang yang nontonnya juga punya prasyarat khusus biar nontonnya nyaman. Misalnya internetnya aja juga harus stabil. Betul itu sih. Itu udah terpikirkan semua itu. Iya, maka kita akan selalu woro-woro ke teman-teman yang pengen nonton, pastikan koneksi internetnya aman gitu. Dan selamat bergabung pokoknya nanti tanggal 19. Iya, memang agak sulit juga. Tapi kualitas audio segala macam udah dipastikan enak dengernya. Insya Allah. lagi dikerjain. Ini buat apa lagi namanya? Kita persiapkan. Pokoknya dari duit yang masuk, duit yang masuk kan udah mas. Ya kita olah nih, kita bisa bikin apa nih dari duit segini. Gitu. Tapi masih membuka nih sekarang. Masih. Udah sold out atau udah? Pre-sale-nya sudah sold out, alhamdulillah. Tapi tiket regulernya terbuka 75.000 per tiket. 75.000 per tiket. Iya. Berapa aja bisa masuk berarti ya? Berapapun orang. Bebas. Nggak ada batas-batasan ya? Itu salah satu kelebihan konser streaming ya. Benar, iya. Ya tapi sekali lagi teknologinya harus mumpuni ya. Betul. Amin. Insyaallah. Iya. Mudah-mudahan sih aman. Mudah-mudahan aman. Kita berharap yang terbaik. Iya. Udah pernah belum sih yang kayak begini nih konser streaming? Kita udah beberapa kali bikin berdasarkan dari pengalaman yang udah kita lakukan, kita perbaiki kurang-kurangnya. Kita terapkan di konser dari jauh ini. Udah kerja sama Genflix juga atau? Ya kemarin di YouTube aja misalnya. Di YouTube aja. YouTube. Yang termasuk yang di konser 7 ruang itu. Iya. Kalau kualitas konser 7 ruang enak dengernya. Kalau bisa standarnya segitu tuh enak dengernya. Wah, amin. Mudah-mudahan mas. Bisa nggak tuh? Kalau dibilang bisa belum tahu mas ya. Belum kejadian kita. Yang jelas tantangannya tentunya produksi audio di tempat yang mungkin listrik aja susah nanti. Jadi itu ya namanya juga dari jauh. Jadi itu tantangan kita nanti. Mudah-mudahan berhasil. Jadi mau di ruang terbuka nih? Terbuka ke pegunungan kita. Waduh, internetnya? Nanti kita cari cara mas. Iya. Pak udah pasti aman lah pokoknya. Aman. Kita udah dibikin sedemikian rupa sehingga semuanya aman. Karena anak gue kemarin itu baru nonton konser Johnny Orlando. Itu penyanyi mana gue nggak tahu deh. Penyanyi mana gitu yang konser dia mungkin dari Orlando mas. Oh ya mungkin ya. Karena Johnny Orlando ya. Atau dari Johnny dia. Dan penontonnya anak-anak ABG gitu. Oke. Di Indonesia sold out. Dia beli untuk yang konser khusus di Filipina. Mantep. Iya, jadi memang ini ya, maksud gue ini kayak kesempatan juga ya buat betul mas, buat para musisi untuk bikin cara yang baru untuk konser. Dan tidak terbatas hanya selama pandemi ini, bahkan sepertinya setelah pandemi akan makin banyak musisi, IO, intinya penggiat dunia panggung yang akan memaksimalkan konsep streaming ini. Iya. Habis itu ada sesi foto bareng. Wah, seru ya. Sama si Johnny Orlando bayar lagi. Wah. Iya, jadinya nih luar biasa beli tiket untuk nonton doang. Iya. Beli tiket untuk chit-chat ada. Luar beli biasa. tiket untuk foto bareng. Gimana fotonya itu? Di screenshotnya dia. Oh iya. Dari dia yang ini nanti tadi kirim per email hasilnya. Jadi beda lah sama kalau kita foto di screenshotnya dia. Iya. Mantap ya. Iya, ada chit-chatnya chit-chat. Iya. Kalau di Korea itu justru sudah lebih maju ininya teknologinya. Jadi mereka kalau konser itu ada beberapa kamera dan kita yang nonton itu bisa milih kamera mana. Iya. Mau ambil angle yang mana. Augmented reality ya? Berasa augmented reality. Iya, seperti augmented reality gitu. Jadi mereka bisa sampai 6-7 kamera bahkan 12 kamera itu
kita bisa milih mau yang mana. Misalnya grup A misalnya, kita mau lihatnya si A-nya aja, ya udah ngambilnya di situ aja misalnya. Mau lihat yang masternya bisa. Jadi memang mungkin ke depan akan menuju ke sana. Di semua. kita ya. Iya. Di kita belum ada itu. Kalau di sini nggak tahu ya. Udah ya. Kalaupun ada mungkin kita belum dengar aja. Iya, mungkin belum dengar. Bisa jadi udah ada. Ya, benar, maksudnya lebih bebas milih. Iya. Kalau gue senang sama Ipulnya doang, coba kamera yang Ipul aja gue. Iya. Bayangin kalau kita nonton konser konvensional. Iya. Susah setengah mati untuk bisa ngelihat ketutup sama kepala orang di depan kita. Mungkin Mas Abdel pernah tuh. Iya. Yalah. Atau yang jual minuman. Iya. Iya. Tapi kalau kan dengan konser streaming yang seperti yang Ipul cerita, bahkan mungkin mau nonton dari samping panggung bisa kali ya. Iya. Ada kamera yang di samping panggung. Cuma mungkin sensasi sensasinya berbeda ya. Tetap tidak tergantikan. Tidak tergantikan nonton langsung ya. Nonton langsung. Berteriak saat nonton langsung, terus menikmati suara keluaran itu yang bisa sampai mukul dada itu tuh. Audionya udah pasti beda berasanya. Iya. Mas Abdel konser pertama apa? Nonton konser pertama umur berapa dan siapa yang ditonton? Umur berarti tahun sekitar 89 lah. Wah, berarti udah 30-an ya Mas ya? Iya, 90 ya. Umurnya udah lama. Lulus gitu. SD apa ya? 19 tahun lah belum. Nonton karena gue siaran dulu, dapat tugas untuk ngeliput. Itu kalau nggak salah Debbie Gibson kalau nggak salah. Wow. Di Ancol. Oh iya. Debbie Gibson di Ancol. Iya. Tapi nonton karena tugas. Iya. Lagu-lagunya apaan sih Debbie Gibson gitu? Electric Youth. Iya, Electric Youth, gitu, Foolish Beat segala macam yang gue juga nggak demen dulunya. Oh gitu. Cuman karena tugas jadi gue nonton di situ. Tapi yang benar-benar gue nonton itu Metallica yang di Lebak Bulus. Karena pengen nonton. Berarti pulang jalan kaki itu? Karena pas banget mobilnya SK kebakar salah satunya. Iya. Itu Salah kan satunya kebakar. Rusuh itu ya. Rusuh katanya. Iya. 93 ya Mas? Iya, 92, 93 lah gitu. 93. Nah itu yang gue niat nonton memang untuk nonton gitu. Pengen nonton aku waktu itu, tapi nggak berani bolos. Emang masih SMA waktu itu. Dan itu kan hari biasa, Mas. Iya. Pokoknya yang dari Lebak Bulus, Pondok Indah pada rusuh deh tuh. Iya. Ada yang nyambit-nyambitin showroom segala macem. Iya. Gitu. Dan kalau konser zaman segitu memang benar-benar bisa dinikmatin kalau kita hadir di sana. Kalau nggak bisa ya nunggu majalah Hai mungkin. Iya. Nunggu liputannya. Dulu ingat banget pernah baca liputan konser Kantata Takwa yang pakai burung gede banget. Raja Wali. Iya itu ya. Itu cuma ngeliat di majalah. Wah, itu saya masih di Sumatera dulu. Nah, kalau sekarang semuanya kayak orang mau di mana konsernya? Ya bisa, selama bisa streaming udah bisa nonton. Tapi lagi-lagi ya udah beda ini ya Mas ya. Beda masa, beda zaman. Ya, beda generasi. Terakhir gue nonton di Jogja tuh kemarin yang rock Jakarta. Oh, ini. Whitesnake sama yang Whitesnake. Iya. Suasananya dapet, tapi kualitas musiknya udah vokalis ya terutama ya. Iya usia mungkin Mas ya. Iya. Jadi kesian lebih nontonnya tuh. Jadi kasihan udah deh kasihan nih orang gitu. Mbah gitu ya. Iya. Dulu tua banget. Debbie Gibson itu berapa tahun 89? 90-an lah di segitu. Dulu tetangga saya ngirim surat ke Debbie Gibson dibalas. Itu jadi bahasan sekampung Mas. Maksudnya jadi memang caranya aja yang beda. Iya. Kalau sekarang mention mungkin kalau Debbie Gibsonnya ada di zaman sekarang mention di Instagram, Twitter terus di reply gitu. Wah itu langsung udah. Iya benar. Iya. Itu sama kayak aku di follow Wrestle Bolan, basisnya Skid Row ya. Aku seneng sama dia. Follow terus di fallback. Wah, rasanya gimana? Iya, langsung di capture, pamer di grup. Iya. Wow. Iya. Skid Row itu zaman gue menuju dewasa deh tuh. Menemani kehidupan gue. Iya. Menuju dewasa. I remember you. Iya. Waktu itu musim vokalisnya harus tinggi-tinggi suaranya. Remember
yesterday. Walking hand in hand. Pecinta ketinggian pokoknya. Iya. Nggak bisa dibawain di tongkrongan. Nggak bisa. Bawain di tongkrongan ya turun 2 oktav Iya. lah. Dulu di sekolah, di SMP, SMA kalau ada yang nyanyi, kalau suaranya nggak bisa tinggi cemen. Iya, harus bisa she's gone. Iya. Siskon sebagai salah satu pembuktian juga Iya, itu. pembuktian. Ya, itu kalau bisa nyanyi itu pencapaian. Capaian. Benar. Bisa nyanyi Siskon tanpa falsetto. Betul. Iya. Iya dia. Nggak usah itu. Maksudnya di antara tongkrongan anak band aja terkenal itu. Iya, benar. Itu standar itu Mas. Standar, Makanya iya. saya sebagai vokalis sangat diselamatkan lah oleh gerombolan setelah rock itu mulai grunge datang, terus mulai yang Britpop datang, Oasis. Karena saya nggak bisa tinggi Mas. Jadi dulu saya SMA pernah keluar dari band saya karena mereka bawainnya Mr. Big mulu. Nggak bisa ini keluar. Iya, jadi memang di tahun berapa ya ada perubahan itu kalau menurut lo tuh ada perubahan. Jadi suara di sini, kalau di sini 94. Benar-benar berasa ya. Waktu Dewa album-album cukup Siti Nurbaya tuh, udah mulai bergeser tuh yang lain juga. Udah mulai bawain Radiohead, The Oasis gitu. Pearl Jam udah mulai di sini gitu ya. Walaupun Pearl Jam sebenarnya dari 91-92 juga udah mulai rame di sini. Perusahaannya ya Nirvana ya. Di satu sisi pula, di satu sisi penyelamat ya. Iya. Waktu itu benar-benar waktu Nirvana rilis itu saya ngerasa wah ini penyelamat. Aman. Ya akhirnya festival band Mas. Dulu saya kalau ikut festival mesti bawainnya Nirvana, Radiohead. Nggak pernah menang sekalipun, tapi seneng banget. Zaman segitu kalau festival band masih Still Heart, masih Dream Theater, masih bahkan sampai sekarang sih sebagian ya. Tapi waktu itu akhirnya saya sama teman-teman ngerasa udahlah yang kita bisa aja. Jangan memaksakan diri. Iya. Tapi dari awal memang The Rain udah mulai nggak seperti band-band rock itu, nggak yang ngejelimet segala macam gitu. Udah menyederhanakan aja. Iya. Kalau sudah The Rain sih udah enggak. Iya. Tadinya drummer kita itu Aang itu punya band namanya The Planter Metallica, pernah rilis album malah mereka di Jogja. Metallica banget. Terus Iwan itu gitaris kita, waktu saya mau belajar sama dia aja dia bilang, tapi aku ngerjainnya rock ya. Dia ngajarin Paul Gilbert, Mr. Big. Gitu. Tapi ya begitu kita ketemu nulis, akhirnya kita nemu ya kayak gini nih, kita sederhana, liriknya lugas. Ya sudah, jadi nemu karakter The Rain-nya. Iya. Jadi berarti beda-beda ya. Lo Pul siapa? Skid Row berarti. Iya, ini Skid Row banget ya dari dulu. Skid Row banget. Dengerinnya. Lagu yang paling lo suka dari Skid Row apa, Pul? My Enemy. Wah, gue gak tahu lagi. Yang paling suka ya? Iya, yang paling suka. Yang paling suka My Enemy itu album terakhir mereka yang Subhuman Race. Itu beda banget albumnya. Emang beda dibandingkan album lainnya gitu. Itu paling beda sendiri menurutku. Iya. Tapi kalau yang pop-popnya ya doyan. Doyan ya. Emang enak ya sih gitu ya. Suaranya tinggi terus main. Segitu gondrong, gagah, tetap aku mengingatmu. Iya, member ingat kemarin bergandeng tangan. Gitu kan kalau diartiin. Iya. Kalau diartiin itu gimana? Iya. Rasanya kan gimana gitu. Benar. Remember yesterday. Surat cinta di pasir. Ku ingat kamu. Makanya kalau ditanya lagu yang mana yang paling suka, mending cari yang keren. Yang keren ya. My Enemy. Iya, My Enemy. Iya. Sebenarnya kalau diartiin emang kacrut-kacrut juga ya. Asli. Iya, kayak ini White Lion namanya udah oke, tapi kalau di ini jadi singa putih kayaknya kurang gimana gitu ya. Kayak makhluk legenda yang ular putih gitu ya. Semacam itu gitu. White Lion juga segitu gahar sih kok jadi ular putih, kayak nama jurus. Atau Simple Plan, rencana sederhana. Iya. Ya, daripada Metallica megang tai 5 kali. Aduh, ada aja ya emang ya.
Jadi punya pengaruh, membawa pengaruh musik yang berbeda-beda di Ren ini. Iya. Kalau lo nyanyi apa? Kalau era-era itu awal-awal itu White Lion masih tuh. Jadi nempel banget album White Lion yang game. Pokoknya inilah Main Attraction itu. Ya. Itu yang paling nempel. Satu album enak dikulik. semua ya? Iya. Itu salah satu grup yang ada satu album enak semua lagu. Iya. Nah, abis itu baru deh keracun nama itu Pearl Jam, Nirvana, terus kalau yang dari Inggris itu Radiohead, Oasis. Dari yang terakhir itu malah menemukan ini awal-awal pengaruh dalam bikin lagu. Nah, udah kalau yang White Lion, Skid Row dan lain-lain itu lebih ke memuja mereka zaman kecil menuju remaja ya, lebih ke taunya Mike Trim kawin sama Ayu Azhar. Iya. Kok bisa gitu emang hidup jodoh ya? siapa yang tahu. Kita nggak pernah tahu, Mas. Iya. Kok bisa kawin sama Ayu Azhar? Iya. Dan misteri ilahi. sempat rilis single juga kan di sini. Iya, sempat rilis single solo. Si Mike Trim-nya? Iya, sempat. Oh, tapi nggak terlalu ini ya. Iya, tapi ya. Jangan berharap seperti White Lion yang jelas. Pasti akan berbeda banget. Hero lain itu tuh kayaknya udah lagu itu. pergaulan banget. Lagu pergaulan. Dulu awal-awal main gitar belajarnya ya salah satunya lagu itu. Itu juga. Kalau udah bisa Gitaris tongkrongan itu. Wah, udah langsung tuh. Iya. Sama itu. I know, aku tahu. For me itu untukku. Parodian standar juga itu. Sama ketika anak-anak menangis itu lah. When the children cry. Iya. Ini kenapa kok jadi kayak wagu ya begitu diartiin ya. When the children cry itu, iya ketika anak-anak menangis ya. Till Death Do Us Apart. Wah, itu. Hingga mau memisahkan. Oh, masih lumayan. Masih oke lah, masih oke. Broken Heart, Patah Hati. Ceret. Wah, itu lagu yang menyemangati gue bahwa gue sempat patah hati waktu itu. Oh, liriknya kan There is life even after a broken heart. Iya. Memang kalau kita lagi Anda tua sekali, Mas. Kalau kata orang, kalau kita lagi senang kita perhatiin nada lagu, tapi begitu lagi sedih kita perhatiin lirik. Iya, benar. Tapi kalau zaman dulu sama sekarang memang beda, Mas, cara mendengarkan lagu. Zaman kita dulu, maksudnya kita itu saya kecil, Mas sudah besar gitu. Berarti lo ngomongnya kami dong. kita tuh maksudnya kesini, Mas. Oh iya. Kalau kita kok ini kerasa diajak gitu. Kalau dulu kan kita dengerin musik itu kan kaset, ya kan. Jadi waktu dengerin itu kita juga baca covernya. Sambil tiduran baca thanks to-nya. Jadi benar-benar kayak membangun hubungan dengan artis yang kita suka. Wah, gila ini keren banget, dia ternyata temenan sama si ini. Terus bikin skenario sendiri, ini kalau main ke rumahnya enggak ya? Iya. Tapi kalau sekarang mungkin nggak begitu ya. Jadi kalau rasa-rasanya sih, kalau yang sekarang itu lebih ke pokoknya nadanya enak dulu. Iya. Karena secara jarak udah makin tidak terlihat karena mudah banget menemukan legend itu. Buka aja akun Instagramnya, aja ya gitu lah sosmednya. Kalau dulu kan kita cuma dapetin dari majalah-majalah musik, ada fotonya, sampai ditempel gitu. Karena semuanya ini theater of mind kita yang bermain. Benar, yang bermain sendiri. Iya. Kadang-kadang kita berharap lebih baik kita tahu segitu aja. Iya. Begitu tahu lebih dalam kok dia begitu orangnya. Gak asik. Iya. Tapi kalau di zaman kita ya. Iya. Zaman saya gitu, Mas. Justru kalau dengerin lagu belum ada liriknya. Oh iya, Mas. Belum pakai lirik di kaset itu. Kebayang kasihannya jadi band cafe dulu. Iya, dan gue itu sempat dibayar sama temen gue untuk nyatetin lirik-lirik lagu supaya dia betul. Kan masih banyak tuh. Iya. Yang pakai tulisan tangan. Sebelum ada majalah-majalah yang itu majalah-majalah yang majalah gitar MB apa gitu. Iya. MBS. Nah, itu benar-benar ini ya, luar biasa. Karena pronunciation-nya kadang-kadang nggak jelas. Iya. Itu ketika harus manggung ngarang benar. Jadi nggak ada tuh yang karena kita bajakan waktu itu. Masih zaman kaset Yes itu ya. Iya.
Dulu kita pikir itu ori loh Mas. Kita nggak tahu itu bajakan. Iya. Jadi covernya itu misalnya beli album Beatles itu ada gambar Beatles, tapi ternyata itu foto cetakan ditempel gitu. Iya. Benar. Jadi nggak ada tuh cover album yang sama seperti yang album yang di sana betul. gitu. Saya setelah dewasa baru mengetahui ternyata koleksi kaset bapak saya itu bajakan. Iya, karena nggak ada yang resmi. Emang nggak ada ya. Nggak ada yang resmi. Makanya dulu sampai Bob Geldof nggak mau yang Live Aid dulu. Live Aid itu ya. Nggak mau kan Indonesia karena begitu mengetahui bahwa ternyata di sini pasar bajakan besar sekali saat itu. 2.500 dulu. Iya, 2000 itu kan ada 1.750. Anda berdua tua sekali ya. Aku sempat nyari soalnya dulu. Iya. Terus ininya enak, apa namanya? Yang muncul itu kompilasi. Iya. Jadi udah pasti anak-anak semua. Kalau kompilasi Slorok itu ori atau bajakan? Ada yang ori. Itu tahun 90-an udah ori. Berarti yang saya beli itu ori. Dijual satu set. Ya alhamdulillah tuh saya tuh ori. Kan ada Slorok 1, Slorok 2, Slorok 3, Slorok 4. Iya, Slorok 5. Iya. Hitbanks itu ori. Iya. Hitbanks 1, Hitbanks 2, Hitbanks 3. Sebelum-sebelumnya tuh bajak evergreen tuh bajakan. Itu rata. Ya kalau enggak ada Scorpions yang gold ballads gitu. Iya. Mereka nggak pernah ngeluarin itu. Iya. Tapi di Indonesia ada gold ballads. Iya. Tapi ngomong-ngomong Mas, dulu itu niat banget. Jadi bahkan kalau saya ingat koleksi kaset bapak saya yang evergreen itu disertai dengan buku. Jadi ada kasetnya, ada bukunya, di situ ada lirik-liriknya, bukunya terpisah. Iya. Jadi kecil gitu kan. Terpisah terus ada ilustrasinya. ada yang foto. begitu, ada yang enggak. Iya. Itu udah barengan sama VCD tuh. VCD baru mulai muncul tuh VCD karaoke yang gambar masih buram. Gambarnya belum ada. Iya. Oh, itu udah kemari itu. Ya, itu cover banyak juga itu. Oh, cover juga banyak juga tuh. Iya. Sebelum musim yang cover itu ada yang bajakan. Iya, cover bajakan. Waktu cover gimana caranya nyanyinya mirip tapi malah nggak mirip. Kayaknya mendingan dibawain dengan cara mereka sendiri harusnya. Dulu itu jadi salah satu bahan perdebatan loh di tongkrongan. Ini Bon Jovi asli, bukan. Iya, kok ada agak aksen Melayunya dikit Bon Jovi-nya. Kalau sekarang kan orang cover dengan interpretasi mereka masing-masing. Iya. Bikin. Kalau dulu cover itu sampai nyebut disamain. Tapi malah jadi nggak mirip karena begitu melenceng satu kita langsung ilfil. Bener kan? Iya. Ini oke nih mirip. Ya pasti sininya melengsing kan. Ya beginilah obrolan dengan orang-orang tua ini. Jadi malas dengerin gara-gara melengseng 1-2 nada doang gitu. Iya. Aduh jadi ngomongin itu udah zaman dulu dah ya. Tapi gue seneng karena ada yang mengerti. Pengen banget temuin orang yang bisa mengerti omongan gue yang kayak begini. Ternyata mengerti ya. Paling nggak lo dari bokap lo. Iya. Kalau lo ngalamin sendiri ya. Dia cuma beda berapa tahun lah paling. Ya 15 tahun lah paling beda. Saya yang termuda di Drain. Iya. Jadi tahun ini Drain baru komplit memasuki band kepala 4 itu karena baru tahun ini saya. Tahun ini baru. Kalau yang lain udah lama. Udah lama ya. Iya. Jadi tahun ini kita beneran jadi top 40. Oh iya, top 40 semuanya. Iya. Mana dulu kenapa band disebutnya band top 40 ya? Karena Billboard Top 40 Mas. Billboard. Bawain lagu-lagu hits. Billboard Top 40. Top 40. Mike Kasem kalau nggak salah dulu ya. Mike sama Casey Kasem. Iya. Mike Kasem, Casey Kasem. Iya itu anaknya si Mike. Bapak anak ya. Oh yang di radio si Casey. Iya kalau nggak salah dua-duanya lupa saya tapi dua-duanya kayaknya sempat radio. Iya lupa. Jadi Top 40 itu karena anak band ini membawakan lagu-lagu yang sedang hits. Iya. Biasanya di kafe disebutnya ya. Iya, makanya balik lagi band kafe zaman dulu tuh tantangannya luar biasa. Belum bisa googling lirik. Iya benar. Jadi banyak sekali lirik yang ngarang sendiri. Iya. Yang denger kan nggak ngerti juga. Karena nggak ada lirik juga aman. Iya. Sebenarnya aman kalau dia mau asal-asalan juga. Iya. Benar. Iya. Nah, tapi pernah jadi band kafe. Sempat main reguleran ya kita. Reguleran juga. Bahkan itu waktu Drain udah punya album, jadi sempat kita terpuruk Mas. Dan ya ada tawaran reguleran, hajar, ambil gitu. Bawain lagu-lagu orang juga. Orang juga, tapi tetap nyelipin lagu Drain. Dan beberapa kali ada momen lucu ya kalau kita lagi nyelipin lagu Drain, yang nonton baru sadar ini Drain beneran. Karena biasanya orang kalau
di kafe kadang-kadang nggak ngelihat sosok bandnya detail gitu ya, cuma tahu lagi ngobrol-ngobrol gitu. Ya mungkin mereka kok mirip banget ya. Itu beneran. Itu di mana? Di Jakarta. Sempet bahkan ditolak juga kita. Ditolak. Sempat gitu dia. Sempat ya. Kita jadi ada kafe yang memang dia segmented banget sih. Kita salah sih nawarin main di sana. Ya, emang beda banget. Ya udah kita dicobain sekali yang nggak masuk. Ya udah. Di kafe mana itu Dimsum? Tempatnya sih. Karena lagu-lagu itu lama ya. Apa Amigos sih? Apa Dimsum sih yang lagu-lagu? Iya ada. Beatles sih. Banyakannya kalau di Dimsum. Dimsum itu ya Beatles sama lagu-lagu. Itu Johan Untung tuh suka di situ. Audiensi, main audiensi. Jadi kita bisa nyanyi apa aja tuh dikiringin. Iya. Dulu pokoknya kita balik lagi kayak yang zaman dulu Mas Apel. Kalau ternyata wah ini bukan nyanyi asli, pasti Johan Untung. Iya, karena emang jago banget. Jago banget ya. Jago banget. Apa-apa aja bisa di miripin sama dia. Raja cover dia tuh. Raja cover hebat gitu. Hebat ya. Nariknya bisa dimiripin. Hebat. Iya. Nah kalau dulu juga dia ngomongin dulu lagi nih, lagu-lagu tuh di kaset itu ada bonus track. 20 love song plus 2 bonus. Padahal kan bisa 22 langsung gitu ya. Marketing ya. Kenapa ya? Dan kita jadi tertarik. Wah ada bonusnya nih. Ada bonusnya. Padahal memang dari awal dia kan 22 gitu. Belum lagi kalau dulu suka zong kadang-kadang kalau beli kaset karena covernya keren, begitu didengar nggak enak, karena nggak bisa preview kan, terus nggak bisa lagi-lagi belum ada googling dan lain-lain, kita nggak tahu. Zamanmu belum bisa preview ya? Kita udah bisa. Zaman kita bisa. Gimana preview. Caranya? Dikasih ininya, playernya. Ada playernya. Tergantung toko kasetnya. Enggak, kalaupun dia nggak punya, kalau di Jogja itu Kota Mas dulu, itu punya sendiri-sendiri kita bisa. Oh jadi kita bisa nyetel? Iya. Keren. Atau kita minta setelin sama toko kaset. Iya. Bang, yang itu bang, coba dulu bang. Nah saya dulu waktu kecil di Sumatera di Bandung nggak bisa kebetulan toko langganan. Jadi cuma nebak-nebak doang nih. Pernah juga ini soalnya salah. Kan diplastikin kan? Ini diplastikin. Pernah salah. Jadi saya nyari lagu judulnya Runaway Train. Ada band namanya Soul Asylum. Runaway Train, Mbak. Wah, terus yang cing depan gitu ya? Iya. Oh, nah. Dicariin. Ini Bang. Ini ada lagu judulnya Train katanya. Ya ini kali ya. Beli aja. Ternyata naik sampai train. rumah ini For Non Blondes. Loh. Kok cewek yang nyanyi. Beda. Gitu deh. Iya. Kalau sekarang apa-apa udah bisa streaming dulu. Bisa streaming dulu. Bahkan orang banyak yang cuma beli singlenya doang. Lagu lainnya enggak. Atau malah sekarang banyak yang nggak beli. Ya udah di stream aja kapan aja gitu, langganan Spotify aja. Gitu. Iya. Gue dulu waktu kan gue pakai iPhone ya. Gue pikir kalau ini harus beli. Ternyata ada yang ini ya, ada yang apa namanya? Yang berbayar bulanan. Kita bisa download. Sebebas-bebasnya ya. Tasya tadinya mau beli Mas di iTunes Store kan. Ini baru-baru ini yang langganan yang Apple Music itu. Karena baru sebenarnya dari dulu udah ada kali Indra. Enggak, itu kayaknya setelah dia ganti nama jadi Apple Music. Kan tadinya iTunes Store. Nah itu kan kita harus beli kan. Satu blok satu album misalnya atau single bisa kita beli gitu. Memang kita harus menggeser mindset kita kayaknya Mas. Tadinya tuh sempet pengen gitu karena biar bisa dibuka offline dimanapun. Kalau tanpa koneksi internet pun bisa gitu. Tapi ternyata di Apple Music juga bisa. Di download dulu gitu. Dan nggak berbatas juga, maksudnya nggak. Kita jadi promo ya. Spotify juga bisa. Malah dua yang promoin. biar nggak terlalu ini kan. Jadi semua dimasukin. Malah jadi dua yang dipromoin. Aduh, iya. Oke, kembali lagi ke The Rain. Iya. Muternya kita sudah melenceng terlalu jauh. Jauh banget kita. Iya, minum dulu. Iya. Maaf. Kalau jalan udah sampai Bandung kita tadi. Air dingin. Aduh, iya. Dia minum korek, lihat coba lagi syuting dia minum korek. Astagfirullahaladzim. Mantap ya. Iya. Aman ini juga nggak pakai edit, aman kayaknya. Jadi ya.
Langsung aja. Jadi enak ya. nggak capek-capek lah gitu. Iya. Oke, kembali ke The Rain. Setelah mengalami berarti dari 99 kalau hitungnya 99 sampai yang meledak banget itu tahun 2003 2004 4 tahun merangkak begitu ngetop Star Syndrome sempat ngerasain Star Syndrome sempat jatuh lagi 2013 juga bangkit lagi gitu. Pengalamannya udah banyak. Kira-kira apa lagi yang bisa jadi hambatan? Apalagi yang kira-kira belum terlewati harusnya? Udah semua apa belum? Belum ya. Belum sih, tapi yang krusial sih sebagian besar udah. Dan alhamdulillah ketika The Rain nggak bisa jadi nafkah utama, terbukti kita masih bisa tetap bareng-bareng gitu. Salah satu cobaan terbesarnya ya pandemi ini, karena satu keluarga besar kita, personel, kru semuanya itu nafkah utamanya sebenarnya dari panggung, Mas. Nah, jadi kayak royalti dan lain-lain itu pendukung aja, bonus aja yang kita rasakan. Akhirnya yang bonus itu menjadi andalan. Lalu di luar itu kita sepakat untuk bertanggung jawab ke keluarga masing-masing gimana caranya bisa biar dapur di rumah masing-masing tetap ngembul gitu. Alhamdulillah itu terlewati ya. Meskipun pandeminya belum berakhir, tapi insya Allah bisalah kita ngelewatin ini. Tapi kalau cobaan lain ada yang lebih berat lagi ya entahlah Mas, mudah-mudahan. Kayaknya enggak ya. Kayaknya cobaan terberat itu Star Syndrome ya. Ya. Kayak ya. Kalau menurut gue ya. Dari ego semua. Itu Mas. Iya. Dari semua ini betul. Star Syndrome begitu kita udah ngetop, ego kita yang tadinya bisa toleransi lama-lama jadi sok-sokan gitu. Nah itu udah kelewat udah pasti. Alhamdulillah udah lewat. Karena jatuhnya sakit banget waktu itu. Iya, terus ngerasa ternyata kita membutuhkan satu sama lain. Iya benar. Kalau dulu egonya masih tinggi-tinggi itu misalnya Indra ngapain gitu ya, dia berkeras dengan itu, kita apa sih gitu. Meskipun kita nggak pernah sampai fisik ya. Iya. Tapi setelah makin kemari itu ya kayaknya memang harus begitu, harus dilewati. Jadi saling ngerti aja. Oh Indra itu segini, batasnya segini. Jadi kalau jadi jadi cara berkomunikasi kita itu jadi lebih sehat. Benar. Dengan pengalaman kemarin. Oh harusnya penyampaiannya begini, jangan seperti ini gitu. Saling ngejagain jadinya. Udah saling menerima bahwa kita itu beda gitu. Tinggal kita memperlebar batas toleransi kita untuk menerima perbedaan gitu ya. Enak kok sebenarnya, maksudnya kadang-kadang kan yang paling berat itu adalah mau menerima omongan orang untuk kita gitu. Pada saat kita mau nerima omongan itu justru lebih enak kok. Oh ternyata ternyata begini ya. Tapi kalau diginiin kayaknya lebih enak loh. Misalnya, jadi timbal baliknya jadi lebih banyak. Gitu. Ngerasanya sih Mas. Iya mudah-mudahan lah. Amin. Semuanya berjalan dengan lancar dan seperti yang diinginkan. Amin. 19 Desember. 19 Desember. Kalau yang pengen nonton udah bisa beli di Genflix. Atau lihat aja infonya di Instagram Drain @drainband. Nanti ada info detailnya di sana. Daftarnya pakai WhatsApp doang kok. Jadi kita bener-bener swadaya, Mas. Adminnya ada salah satu tim kita itu sampai begadang mulu tiap hari katanya. Untuk nerimain itu. Untuk ngurus registrasi dan lain-lain. Jadi teman-teman pokoknya silahkan WA aja di nomor yang tercantum. Nanti akan dikasih tahu kodenya. Dan selamat bergabung 19 Desember. Jam 8 malam. Iya, namanya adalah konser dari jauh. Konser dari jauh. Tapi kita dekat di hati. Amin. Iya, dekat di hati. Berarti Ran, ya kan? Iya. Jauh di mata. Bukan Deren ya. Deran. Tidak jadi. Konser Deran. Mudah-mudahan juga nggak hujan. Iya, nah, amin. Nggak apa-apa Mas, apapun yang terjadi. Konser itu tetap jalan. Yang penting kan momennya. Iya. Jadi kita nikmati bersama lah momennya nanti. Betul. Tentunya Dren akan bawain lagu-lagu dari album pertama sampai yang terbaru, dan juga kita akan nyelipin lagu-lagu yang mungkin udah ada yang udah 15 tahun nggak pernah kita bawain nanti. Oke. Rencana berapa jam? Sejam ya? Sejam lah. Sejam berarti sekitar 10 laguan lah ya. 10-12 lagu lah. Bisa. 12 lagu. Iya. Oke. Jadi yang pengen tahu silakan nanti di deskripsinya
link untuk ke Instagramnya ya. Ya. Ke di YouTube juga. YouTube ada juga, silakan. YouTube-nya search aja The Rain, ada. The Rain ya. Udah banyak juga padahal subscribernya lah. Alhamdulillah. Mau diterusin lagi ya? Iya Mas, mulai lagi nih. Kita terinspirasi dari Mas Abdel nih. Dalam waktu singkat bisa segitu ya. Iya. Kita bertahun-tahun. Terinspirasi karena ini tua-tua aja masih mau gitu. YouTuber aki-aki ini kan. Oke Indra, Paul, terima kasih. Thank you, Mas Abdel. Sukses terus dan semoga The Rain bawa berkah buat lingkungannya ya. Amin. Karena seutama-utamanya umat adalah umat yang paling banyak manfaat buat lingkungannya. Luar biasa. Berasa beda program. Aku sampai nunggu siapa yang ada masuk lagi. Oke lah kalau begitu, terima kasih sekali lagi The Rain, sukses terus dan sukses juga buat konsernya 19 Desember, konser dari jauh. Ya, makin rame juga buat kanal YouTube-nya. Amin, Mas Abdel. amin. Ya, kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu yang berikutnya.